Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ar-rukhsatu fi dzalika lin-nisa'. Ini dispensasi keringanan yang diberikan kepada wanita-wanita, ya. Itu ketika mereka berada di Mina. Qala akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Abdul Ala ibn Abdul Ala qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman At-Taifin Atha ibn Abi Rabahin qala haddatsatni Aisyah bintu Talhah an khalatiha Aisyah ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ihda nisa'i an tamfira min jam'in lailata jam'in fatatiya jamratal aqabah fatarmiyaha wa tusbiha fi manziliha wa kana ata'un yaf'alu hatta mata. Ya, baca. Mana? Jangan jauh-jauh dekat sini, ha. Jauh-jauh di situ. Ya. Dengar suaranya. Siapkan. Kasih di ujung sana tuh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab rukhsah bagi wanita. Ya, keringanan. Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi dari Atha bin Abi Rabah, dia berkata telah menceritakan kepadaku Aisyah binti Talhah dari bibinya yaitu Aisyah ummul mukminin bahwa Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang istrinya agar bertolak dari Musdalifah pada malam 9 Zulhijjah, lalu datang ke Jumrah Aqabah dan melemparnya, dan pada pagi hari dia di rumahnya dan Allah melakukannya hingga ia meninggal. Apa itu malam 9, malam 10? Loh, ya, kan kita terjemahkan itu beda mungkin ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ihda nisa'i an tamfira min jam'in lailata jam'in. Tuh. Patati jamratul aqabah. Aqabah itu didatangi malam 10. Ya, itu. Jadi kalau 9 malam 9 itu baru hari sebelum masuk ke Arafah, atau di Arafah itu malam 9. Tapi ketika di Muzdalifah ia melontar itu ngambil batu itu malam 10 namanya. Mungkin terjemahan itu beda dikit ya. Jadi itu tidak ada orang melontar hari 9. Ya, hari 10 malam 10 mulai dia melontar itu. Apalagi yang melontar Aqabah itu jumlah yang pertama dilontar. Ya, dari Arafah, Muzdalifah, Mina, Aqabah itu dilontar dengan 7 batu. Itu hari 9 ya. Ya, patarmiha tuswatus biapi manziliha, dan dia melontar Nabi SAW dan ketika pagi sudah di tempatnya. Wa kana Atha yaf'alu hatta mata. Imam Atha melakukan demikian sampai dia meninggal. Wafat era karena ada suatu keuzuran, ada satu kan ada istri beliau tuh sakilah, artinya badan gemuk. Dan juga orang dalam satu riwayat mengatakan itu ya. Jadi melontar tidak ada malam 9. Melontar itu sekurang-kurangnya malam 10 setelah pergantian malam. Itu mulai jam 1 itu terakhir lontar itu nanti hari ke-13 sebelum terbenam matahari maghrib. Itu waktunya ya. Itu penting hati-hati itu, mungkin yang memaknai itu ada 9. Tak tahu dari mana dia ngambil ya. Ar-ramyu ba'dal masa. Ini lontar setelah sore ya. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi'in qala haddatsana Yazid wa huwa ibn Zurai'in qala haddatsana Khalid an Ikrimah bin Abbas qala
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ayyama mina fayaqul la haraj fasalahu rajulun faqad halaqtu qabla an adbaha qala la haraj faqala rajulun ramaitu ba'da ma amsaitu qala la haraj. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bab melempar setelah sore. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Bazi', ia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Jura'i, ia berkata telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata pernah Rasulullah SAW ditanya tentang hari-hari berada di Mina. Beliau bersabda tidak mengapa. Lalu seseorang bertanya kepadanya, ia berkata, aku mencukur rambut sebelum menyembelih. Maka beliau menjawab, tidak mengapa. Lalu seseorang bertanya, aku melempar setelah petang hari. Beliau menjawab, tidak mengapa. Ya, lontaran. Tapi kalau gunting rambut terus setelah melontar, jadi mah nyembelih dan masalah tersebut itu tidak, ya, wala haraj, tak mengapa, ya. Tentang hal itu. Tapi kalau melontar itu setelah bergundur rambut atau gunting itu setelah melontar, ya. Tuh. Faqala ramyur ru'an, ini bagi orang-orang ya pengembala pergi haji, gimana melontarnya ya. Qala akhbarana Al-Husain ibn Al-Hurayth wa Muhammad Al-Muthanna an Sufyan Abdullah bin Abi Bakr an Abi Abdul Baddah ibn Adi an Abi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lirru'ati ayyarmu yawman wa yad'u yawma. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pengembala melempar. Telah mengabarkan kepada kami Al-Husain bin Quraisy serta Muhammad bin Al-Musanna dari Sufyan dari Abdullah bin Abi Bakr, dari ayahnya dari Abu Al-Baddah dari Asim bin Ali dari ayahnya bahwa Nabi SAW memberikan keringanan kepada para pengembala untuk melempar jumrah 1 hari dan berhenti 1 hari. Para pengembala berhaji awak sugih tak mau pergi bodoh, ya tidak. Orang pengembala saya di sana tu ya udah kan tetap dia pergi berhaji, nah haji seperti itu ya dah. Nah itu tentangnya. Qala akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Malik qala hadatsana Abdullah ibnu Abi Bakr an Abil Baddah ibni Asim ibni Adi an Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lirru'ati fil baitutati yarmuna yawman nahar wal yawmaini alladzaini ba'dahu yajma'unahuma fi ahadihima. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya, ia berkata telah menceritakan kepada kami Malik, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Bakar dari ayahnya dari Abu Al-Baddah dari Asim bin Ali dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi para penggembala untuk bermalam di luar Mina. Mereka melempar jumrah pada hari Kurban serta 2 hari setelahnya yang mereka gabung pada salah satu dari keduanya. Al-makanul ladzi tarmi minhu jumratal aqabah. Masih tangga ini. Qala akhbarana Hannad ibn Sari an Abi Muhayyah an Salamah bin Kuhail Abdul Rahman yani ibn Yazid qala qila li Abdullah Mas'udin inna nasan yarmuna al-jumrata min fawqil aqabah qala farama Abdullah min batnil wadi thumma qala min hahuna walladhi la ilaha ghairuh ramal ladhi unzilat alaihi suratul Baqarah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tempat yang digunakan untuk melemparkan jumrah Aqabah. Telah mengabarkan kepada kami Anas bin As-Sari dari Abu Muhayyah dari Salamah bin Kuhail dan Abdurrahman yaitu Ibnu Yazid. Ia berkata dikatakan kepada Abu Bakar bin Mas'ud, ada orang-orang yang melempar jumrah dari atas Aqabah. Abdurrahman berkata,
zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Orang yang diturunkan kepada surah Al-Baqarah pernah melempar dari sini. Penggalan suratul Baqarah, Rasulullah ya, Baqarah sebab itu ya, itu di Mina. Jadi menyatu surah Baqarah itu turun inna a'tainakal kautsar itu di Mina juga. Qala akhbarana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani wa Malik ibn Al-Khalil qala haddatsana Ibnu Adi an Syu'bah an Al-Hakam wa Mansur an Ibrahim an Abdurrahman ibn Yazid qala rama Abdullah al-jamrata bi sab'i hasayatin ja'ala al-bayt an yasarihi wa Arafat an yaminihi wa qala ha huna maqamul ladzi unzila alaihi suratul Baqarah. Qala Abu Abdurrahman ma 'alamu ahadan qala fi hadzal hadits Mansur ghaira Ibn Abi Adi wallahu taala a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengatakan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad Al-Ja'fari dan Malik bin Al-Khalil, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi dari Syu'bah, dari Al-Hakam dan Mansur dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid. Ia berkata Abdullah telah melempar jumrah dengan 7 kerikil. Ia menjadi Ka'bah di sebelah kirinya dan Arafah di sebelah kanannya. Dan ia berkata, disinilah tempat berdirinya orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Abu Abdurrahman berkata, saya tidak mengetahui seorang pun yang berbicara mengenai hadis ini. Mansur bukanlah Ibnu Abi Adi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, tuh melontar. Jadi ketika melontar tersebut itu 7 batu min sabi hasayatin, batu yang seujung telunjuk kita ini besarnya itu dilontarkan. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Kenapa hal itu dilontarkan? Iya, itu tentang masalah satu persatu dilontarkan ketika melontar piwat tersebut itu. Yang dilontar itu bukan tiangnya atau dinding, yang dilontar itu ada lubangnya. Itu ada lubangnya. Jadi kalau orang lontar kena di dinding atau kena pagar itu masuk iya, tapi kalau lempar lewat sana tak masuk, tidak sah. Dia mesti yakin kita masuk dengan tersebut itu ketika melontar jumrah tersebut itu. Qala akhbarana Mujahid Ibnu Musa an Hushaim an Mughirah an Ibrahim qala haddatsana Abdurrahman Ibnu Yazid qala ra'aitu Ibnu Mas'ud rama jamratul Aqabah min batnil wadi. Thumma qala ha huna walladzi la ilaha illa ghairuh maqamul ladzi unzila alaihi suratul Baqarah. Sama tu ya. Qala akhbarana Yaqub ibnu Ibrahim qala ambana ibnu Abi Zaidah qala hadatsana Amash sami'tul Hajjaj yaqulu taqulu suratul Baqarah qulu suratul ladzi yudhkaru fihal Baqarah. Ini jadi ditegur sama sahabat yang lain, jangan bilangkan itu surah sapi, tapi bilanglah surah yang turun di situ ada ceritanya sapi. Jadi kalau surah sapi hati-hati, surat sapi ya, itu. Maka dia bilang, dia saya bacakan ya. La taqulu suratul Baqarah wa qulu suratul ladzi yudhkaru fil Baqarah. Yang kau bilang itu ada surah Al-Baqarah, katakanlah semua kamu itu surah di situ yang disebutkan ada sapinya. Nah. Tuh, adab ada ya. Fadzakartu dzalika li Ibrahim faqala akhbarani Abdurrahman bin Yazid anna kana ma Abdullah hina rama jamratul Aqabah fastaqqana al-wadi fasta'radaha yani al-jamrata farama bi sab'i hasayatin wa kabbara ma kulli hasatin faqultu inna unasan yas'aduna al-jabala faqala ha huna walladzi la ilaha ghairuh ra'aitu alladzi unzila alaihi suratul Baqarah rama. Nah, tuh baca hadis di bawahnya aja. Nah, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengatakan kepada kami Yaqub bin Ibrahim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mashi, saya mendengar Al-Hajjaj berkata, janganlah kalian mengatakan surah Al-Baqarah, katakanlah surah yang disebut padanya sapi. Maka saya sebutkan hal tersebut kepada Ibrahim. Lalu ia berkata, telah mengatakan kepadaku Abdurrahman bin Yazid bahwa ia bersama Abdullah ketika melempar jumrah Aqabah, lalu ia berada di tengah bukit dan menghadap kepadanya yaitu jumrah, lalu melemparnya dengan 7 kerikil.
dan bertakbir bersamaan dengan setiap kerikil. Lalu saya katakan, sesungguhnya orang-orang menaiki gunung. Lalu dia berkata, demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Disinilah saya melihat orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah melempar jumrah. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخدب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدث يحيى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخدب. نعم. Ya. Dua hadis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Adam dari Abdul Wahid dari Ubaidullah bin Umar dan orang lain menyebutnya dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah SAW melempar jumrah dengan kerikil seperti kerikil untuk melempar. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Zubair dari Abu Zubair dari Jabir. Dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW melempar jumrah dengan kerikil seperti kerikil untuk melempar. Nah, yang kecil kerikilnya. Jadi Bashar itu nama orang. Sekarang itu presiden dari Syria nama Bashar Assad. Mana? Nama orang. Orang kita ada Bashar enggak? Ya. Kasih tetangganya. Adadul hasallati yarmi bihal jumar. Itu hitungan berapa kerikil yang dilontar untuk jumrah itu ya. قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد ابن علي بن حسين عن أبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخدب رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فانحر. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Bab jumlah kerikil untuk melempar. Nah. Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Harun. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain. Dari ayahnya ia berkata, kami pernah menemui Jabir bin Abdullah. Kemudian saya katakan, kabarkan kepadaku mengenai haji Nabi SAW. Lalu ia berkata, Rasulullah SAW melempar jumrah yang ada di sisi pohon dengan 7 kerikil, dan beliau bertakbir bersamaan dengan setiap kerikil dari kerikil-kerikil tersebut, yaitu kerikil untuk melempar. Beliau melempar dari tengah bukit, kemudian bertolak menuju tempat penyembelihan, kemudian beliau menyembelih. قال أخبرني يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال مجاهد قال سعد رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Musa al-Balkhi. Nah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih. Ia berkata, Mujahid berkata, telah berkata Sa'ad, kami kembali ketika berhaji bersama Nabi SAW. Dan sebagian kami berkata, saya melempar dengan 7 kerikil, dan sebagian kami berkata, saya melempar dengan 6, dan sebagian mereka tidak mencela sebagian yang lain. Makanya nanti ada hukum dalam manasik itu, pelontar tidak boleh kurang daripada 7, tidak boleh lebih. Itu ada 6 atau mencela ketika itu kan dia tak tahu juga sebagian.
Ada 6, ada 7, tapi yang jelas 7 butir batu dilontar ya. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب6 أو 7. Ada tahu lagi dia. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Ia berkata, saya mendengar Abu Mijlal. Ia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai sebagian perkara pelemparan jumrah. Lalu ia berkata, saya tidak mengetahui apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar dengan anak atau tujuh kerikil. Jadi sekarang kan dulu kan awal zaman awal, kan sudah ada ilmunya ya dah. Ini mesti apa itu? Jangan sembarangan melontar. Atau lontar 7 batu. Kasih tetangganya. Qala at-takbiru ma kulli hasatin, dan membaca takbir sekurang Allahu Akbar ya ada setiap kita melontar per butir batunya itu. Qala akhbarani Harun ibnu Ishaq al-Hamadani al-Kufi qala haddatsana Hafsun an Ja'far ibn Muhammad an Abi an Ali ibn al-Husain an Abbas an Akhil Fadl ibn Abbas qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yazal yulabbi hatta ramal jamratul aqabah faramaha bi ashabi hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin. Nah, ma'a kulli hasatin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bertakbir pada saat setiap lempar kerikil. Nah. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Ishaq al-Hamdani al-Kufi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Hafsah dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali bin al-Husain dari Ibnu Abbas dari saudaranya yaitu Al-Fadl bin Abbas. Dia berkata saya pernah membonceng Nabi SAW dan beliau senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah. Beliau melemparnya dengan 7 kerikil dan takbir sesamaan dengan setiap kerikil. Jadi kurang takbir itu Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar tuh. Jadi Bismillah Allahu Akbar rajman lil syayatin wa rahman tuh yang panjang. Maka SAW ketika sambil berjalan melontar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus dibaca sampai melontar. Itu tadi ya. Qala qatul muhrim at-talbiyata idza rama jamratul aqabah. Qala akhbarana Hannad ibn Sari an Abil Ahwas an Husayb an Mujahid ibn Abbas qala al-Fadl ibn Abbas kuntu ridfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ziltu asma'uhu yulabbi hatta rama jamratul aqabah falamma rama qata talbiyah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab memutuskan talbiyah jika melempar jumrah Aqabah. Telah mengabarkan kepada kami Hanan bin As-Sari dari Abu Al-Ahwas dari Husayb dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata Al-Fadl bin Abbas berkata saya pernah membonceng Rasulullah SAW, senantiasa saya mendengarnya beliau mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah. Tatkala melempar beliau menghentikan talbiyah. Talbiyah habis setelah itu. Di orang Aqabah itu penutupnya nanti kalau besok selesai Aqabah baru takbiran, mentalbiyah lagi takbiran hari raya. Takbiran hari raya panjangan tersebut itu ya. Kasih tetangganya itu. Qala akhbarana Hilal ibn al-Ala ibn Hilal قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا خصيب عن مجاهد بن عامر عن سعيد بن جبير بن عباس أن الفضل أخبره أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. نعم. Bismillahirrahmanirrahim.
telah mengabarkan kepada kami Hilal bin Al-A'la bin Hilal, dia berkata telah menceritakan kepada kami Husain, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hutaimah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Husain dari Mujahid serta Amir dari Sa'ad bin Jubair dari Ibn Abbas bahwa Al-Fadl telah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah membonceng Rasulullah SAW dan beliau senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah. Pas waktu umrah tak boleh ngomong lagi, ya. Tuh. Qala akhbarana Abu Asim Khushaysh Ibnu Asram an Ali bin Ma'bad qala haddatsana Musa Ibnu A'yan an Abdul Karim Al-Jazari an Sa'id bin Jubair bin Abbas an Al-Fadl bin Abbas annahu kana radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yazal yulabbi hatta rama jamratul aqabah. Nah, sama itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Abu Asim bin Asram dari Ali bin Ma'bad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Musa bin A'yan dari Abdul Karim Al-Jaziri dari Sa'ad bin Jubair dari Ibn Abbas dari Al-Fadl bin Al-Abbas bahwa ia pernah membonceng Nabi SAW dan beliau senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah. Nah, berapa menit lagi? Qala du'a ba'da ramil jamara, ambil jimat, doa setelah melontar. Ya. Qala akhbarana Al-Abbas ibnu Abdul Azim Al-Ambari qala haddatsana Utsman bin Umar qala anbana Yunus an az-Zuri qala balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ramal jamrata allati talil manhara mina ramaha bisal hasayat yukabbiru kullama rama bihasatin summa taqaddama amamaha fawaqafa mustaqbil qiblati rafi'an yadayhi yad'u yutil wuquf summa ya'ti al-jamrata tsaniyah fayarmiha bisabi hasatin yukabbiru kullama rama bihasatin summa yanhadir data shimal fayaqifu mustaqbil al-bait rafi'an yadayhi yad'u summa ya'ti al-jamrata allati 'inda al-'aqabah fayarmiha bisahasayatin wa yaqifu 'indaha. Qala Zuri sami'tu Saliman yuhadditsu bihadza an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berdoa setelah melempar jumrah. Naam. Telah mengabarkan kepada kami Al-Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari, dia berkata telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, dia berkata telah sampai kepada kami berita bahwa Rasulullah SAW apabila melempar jumrah yang terletak setelah tempat penyembelih, yaitu tempat penyembelih di Mina, beliau melemparnya dengan duduk kerikil. Beliau bertakbir setiap kali melempar dengan kerikil. Kemudian maju ke depan, lalu berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya, berdoa dan berdiri lama. Kemudian beliau mendatangi jumrah yang kedua, lalu melemparnya dengan duduk kerikil dan bertakbir setiap kali melempar dengan kerikil. Kemudian beliau turun ke sebelah kiri. Lalu beliau menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Kemudian mendatangi jumrah yang ada di Aqabah, lalu melemparnya dengan duduk kerikil dan tidak berdiri di sisinya. Az-Zuhri berkata, saya mendengar Salim menceritakan hal ini dari ayahnya dari Nabi SAW dan Ibnu Umar melakukannya. Nah, tengah kasih. Sambung. Qala bab ma yahillu lil muhrim ba'da ramil jimar, apa yang dibolehkan, dihalalkan bagi seorang yang berihram muhrim itu setelah melontar, ya. Qala akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya qala haddatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Al-Hasan Al-Urani an Ibn Abbas qala idza ramal jamrata faqad halla lahu kullu syai' illa an-nisa. Qila wat-tib. Qala amma ana faqad ra'aitu Rasulullah sallam yatadammah bil miski fa atibu huwa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang yang dihalalkan setelah melempar jumrah. Nah, telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali, ia berkata
telah menceritakan kepada kami Yahya, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Fuhail, dari Al-Hasan Al-Muraini, dari Ibnu Abbas, ia berkata, apabila telah melempar jumrah, maka halal baginya segala sesuatu kecuali wanita. Ada sambungan itu. Terus. Kemudian dikatakan kepadanya, dan minyak wangi. Maka ia berkata, adapun saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlumuran kasturi, apakah itu adalah minyak wangi? Ya, jadi minyak wangi dapat cuma perempuan. Jadi kalau orang pergi haji pakai ihram dari Makkah, labbaik Allahumma hajjan, dia sampai ke Arafah. Dia wukuf di Arafah, malamnya di Muzdalifah ambil batu, lewat sana sini sampai ke Mina. Melontar Jumratul Aqabah 7 batu. Itu namanya tahallul awal. Jadi haji tahallul 2 tahallul. Tahallul 2 itu artinya kerjakan 2 dan 3. Kalau kerjaan 3 tahallul tsani. Ya ramhat ramyun wa halqun wa tawaf itu dalam definisinya. Jadi kalau kita dari Makkah itu ke Arafah, Muzdalifah, Mina melontar 7 batu, kita gunting atau cukur, rambut cabut atau dibakar itu rambut, maka tahallul awal. Semua halal kecuali satu perempuan tidak boleh tidur kepada bini dewe. Ya. Nanti kalau dia setelah sekian hari di Mina itu masuk ke Mekah, dia tauf sa'i, maka dia tahallul kedua, halal lah semuanya. Yang penting itu suaminya, itu istrinya. Jangan bilang halal semuanya, punya kawan kombat juga. Itu maksud kita sebut tahallul tsani, tahallul awal. Kalau umrah tidak cuma satu tahallul. Kalau umrah itu apa? Rukunnya cuma 5. Niat umrah, tawaf, sa'i, gunting atau cukur. Ya, kemudian itu dia tertib, selesailah itu halal semuanya, ya. Wa qala al-juz'us sadis, ya, juz yang ke-6, ya. Nih, 6 kita. Bismillahirrahmanirrahim, kitabul jihad. Habis tadi ya? Ya, habis tadi sudah. Ini kitabul jihad, nak perang nih ketika ke Palestina. Ya. Ya. Bab wujubil jihad, ini bab tentang kewajiban jihad. Qala akhbarana Abdurrahman ibnu Muhammad bin Sallam qala hadatsana al-Ishaq al-Azraq qala hadatsana Sufyan anil Amash an Muslim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala lamma ukhrija an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah qala Abu Bakar akhraju nabiyahum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yahlikunna fanazalat udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir fa'arabtu annahu sayakunu qitalun qala Ibnu Abbas fahiya awwalu ayatin nazalat fil qital. Baru cah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang kewajiban jihad. Telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Muhammad bin Salam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ishaq al-Azraq, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Amashi, dari Muslim dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata tatkala Nabi SAW diusir dari Mekah, maka Abu Bakar berkata, mereka telah mengusir Nabi mereka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi diusirnya ya. Terus sungguh mereka akan binasa. Lalu turunlah ayat yang artinya itu ada tuh, ada mananya. Udina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Apa di mana itu ada situ? Tak ada. Diizinkan bagi mereka untuk berperang. Bi annahum zulimu, mereka menzalimi, wa innallaha ala nasrul qadir. Allah sangat menolong. Ya dah, nasir. Laqad fa'arabtu annahu sayakunu qital. Aku tahu berarti ada perang ini nanti. Ya, akan datang ke perang. Qala Ibnu Abbas fa ya awwalu ayatin nazal fil qital, itulah ayat pertama turun tentang masalah perang, jihad. Tuh. Ini kan jihad yang takbir di sini, takbir ke sana tuh. Ya, embat tuh Yahudi lantolah alaih tuh. Ya, nak pergi yang sibuk-sibuk membawa benderanya sini apa? Tak ada apa-apa, jual tampang je mah. Ya, pergi ke sana tuh kerana baru. Ya. Jangan betina pula sini.
cuek-cuek sana sini, tidak ada faedah. Ya, iya apa ya? Itulah. قال أخبرنا محمد بن علي بن حسن بن الشقيق قال أنبانا أبي قال أنبانا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. Adhan nih. Baca mananya? Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syaqi. Ia berkata, telah memberitakan kepada kami ayahku. Ia berkata, telah memberitakan kepada kami Al-Husain bin Waqid dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Abdurrahman bin Auf dan beberapa temannya mendatangi Nabi SAW di Mekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami dahulu berada dalam kemuliaan ketika kami musyrik. Kemudian tatkala kami beriman, kami menjadi hina. Beliau bersabda, sesungguhnya saya diperintah untuk memaafkan, maka janganlah kalian saling membunuh. Kemudian setelah Allah memindahkan kami ke Madinah, beliau memerintahkan kami untuk berperang, namun mereka enggan. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Allah berkatakan alam tara ilal ladzina qila lahum. Kamu tidak tahu tuh orang-orang yang dikatakan bagi mereka kepada disuruh, mereka segan, kuffu cukup ya, tahan diri kamu ya. Tapi wa aqimus shalah, sembahyang jangan lupa. Nah, ya, itu di Madinah, karena kan mereka waktu kami musyrik, kami kaya, kami senang. Pas masuk Islam tadi apik kan orang. Nah, itu bahasa gitu. Susah kan? Banyak orang-orang yang beriman tuh kadang yang musyrik dalam Islam dia diputus sama keluarganya. Diputus sama sekali. Nah, itulah tadi jawaban. Nabi aku diutus untuk memaafkan. Ayo saling maafkan, jangan saling membunuh. Kufu aidiakum wa aqimus shalah. Nah, itu tadi. Kalau sembahyang aman atau tidak? قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري قال قلت عن سعيد قال نعم عن أبي هريرة حون وأنبأنا أحمد بن عمرو بن صرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لأحمد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن شهاب بن عبد المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir. Ia berkata, saya mendengar Ma'mar dari Az-Zuhri. Ia berkata, saya berkata dari Sa'id. Ia berkata, ya, dari Abu Hurairah dan dari jalur periwayatan lain telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Amr bin As-Sar serta Al-Hadid bin Miskin dengan membacakan riwayat, dan saya mendengar lafaznya adalah lafaz Ahmad. Mereka berdua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus, dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Al-Musyrab dan Musayyab, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diutus dengan perkataan yang lafaznya ringkas namun banyak maknanya, diberi kemenangan dengan adanya rasa takut yang ditanamkan pada diri musuh. Dan di saat saya sedang tertidur, saya diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, lalu diletakkan di tanganku. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah pergi dan kalian mengeluarkannya dari tempatnya. Allah, Nabi Muhammad SAW dikasihkan pintu kunci di bumi di dunia, semua dikasihkan, tapi Nabi tolak. Nah, itulah tadi Nabi Muhammad SAW tentang tersebut itu ya. Nah, ini
Juga dikatakan Nabi itu bijaman kalim, diutus. Jadi kalau Nabi sedikit ngomong maknanya banyak. Ya, orang tidak sanggup dengan ngomong beliau tersebut. Itu kemudian lagi yang kedua nusil birru'bi. Nabi itu kalau orang musuh dia bulanan ada takut orang. Nah, ditakutkan dia orang takut apa mendengar suara dengan Nabi SAW itu sudah orang-orang musyrik pada gentar semua dalam jangka perjalanan sebulan. Jadi pada kita dari Tungkal ke Jakarta itu orang Jakarta takut itu sudah Tungkal itu. Ya baru nak melawan. Nah sekarang kita ngeberandai ya takut. Ya beda. Nah kasih tetangganya itu. Qala akhbarana Harun ibn Sa'id an Khalid ibn Nizar qala akhbarani Al-Qasim bin Mabrur an Yunus an Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Tar ya. Qala akhbarana Katsir ibn Abi Ubaid qala haddatsana Muhammad ibn Harb an Az-Zubayd an Az-Zuri an Sa'id al-Musayyib wa Abi Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bu'istu bi jamil kalim wa nusitu bir ru'bi wa bainama ana na'imun utitu bi mafatih khazanil ard fa wudi'at bi yadi wa qala Abu Hurairah faqad dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tantasilunaha. Nah, sama itu betul hadisnya itu ya. Nanti di bawah setelah aja dan mana yang dibaca di bawah nanti ya. Ikuti itu hadisnya. Qala akhbarana Yunus. Dari situ nanti bacanya bawah. Qala akhbarana Yunus ibn Abdul Ala wa Haris bin Miskin qira'atan ala Nasma. An ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Shihab qala haddatsani Sa'id bin Musayyib anna Abu Hurairah akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala ilaha illallah usima minni malahu wa nafsahu illa bihaqq wa hisabuhu 'ala Allah. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Sa'id dari Khalid bin Nizar, ia berkata jauhnya di bawah. Di bawah. Yunus, akhbarana Yunus itu ya. Sama hadis soal di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Abdul A'la serta Al-Haris bin Miskin dengan membaca riwayat dan saya mendengar dari Ibnu Wahab, ia berkata telah memerintahkan kepadaku Yunus dari Ibnu Shihab, ia berkata telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali dengan haknya dan diperhitungkan kepada Allah. Ya. Qala akhbarana Katsir ibn Ubaid an Muhammad bin Harb an Az-Zubayd an Az-Zuri an Ubaidillah ibn Abdullah an Abi Hurairah qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlif Abu Bakar wa kafara man kafar min al-Arab. Qala Umar ya Abu Bakar kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni nafsahu wa malu ila bihaq wa sabu ala Allah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu wallahi law qatilanna man farraqa baina shalah wa zakah fa inna zakata haqqul mal wallahu law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syara sadra Abu Bakar lil qital wa arabtu annahu al-haqq. Ada dah sampai situ dulu ya. Dia akan disambung akan dah nadai tersebut itu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Allahumma anfa'na bima nusal umur anta shifna kullana ya Allah. Allahumma unsurna man nasirin. Allahumma unsur ikhwana fil Palestin ya Allah. Allahumma ansurhum ala aduwwihim wa shaddid shamlahum. Sallallahu aduhum ya Allah ya rabbal alamin ya rahman bihaqqi nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Alhamdulillah wa taqabbalallahu minkum. Nah,